Shalom Lifehouse Family, apa kabar? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami datang untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari siapkan catatan saudara, kita datang dengan sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan dilayani oleh seorang sahabat, Pastor Billy Lantang. Saudara pasti juga sudah mengenal, sudah beberapa kali melayani bersama-sama dengan kita. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Pastor Billy Lantang. Please sir, thank you. Thank you. Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung belajar firman supaya Bapak Ibu makin tajam, makin mengerti dan makin dimerdekakan di dalam Tuhan. Saya akan ajak untuk kita berbuka bersama di Matius pasal yang ke-24. Nanti Bapak Ibu bisa membaca konteksnya, ini adalah konteks tentang akhir zaman ya, dan kita akan membahas beberapa prinsip kerajaan yang akan membebaskan kita, karena di saat-saat seperti ini banyak orang yang mengatakan ini selalu ada kaitannya sama akhir zaman, kemudian banyak orang-orang yang khawatir, banyak orang-orang yang juga mengalami kesulitan ekonomi pastinya pada saat-saat seperti ini, karena ada yang di PHK, ada yang kemudian income-nya dipotong gitu ya. Bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti ini? Dan kuncinya ketika kita mengerti prinsip kerajaan, siapa kita, posisi kita di dalam kerajaan surga, kita pasti dimerdekakan Tuhan. Ya, Matius pasal yang ke-24, kalau Bapak Ibu membaca dari ayatnya yang kelima ya sampai seterusnya dan sampai ayatnya yang ke-13, itu adalah tanda-tanda ya. Saya tidak akan bacakan, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Itu adalah tanda-tanda tentang akhir zaman. Akhir zaman, dan kemudian seringkali dihotbahkan bahwa itulah yang akan terjadi. Kalau kita membaca konteksnya, itu dari ayat yang kelima sampai 13 itu sudah dari dulu terjadinya, ya. Dan beberapa kali Yesus katakan itu belum kesudahannya. Memang tanda tapi belum kesudahannya. Ada gempa bumi, ada kelaparan dan lain sebagainya. Yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk perhatikan di ayat yang ke-14 daripada Matius 24 adalah sebuah kebenaran yang harus kita mengerti. Karena di sini dikatakan setelah ini terjadi baru tiba kesudahannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi di ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi bukan Injil-Injil yang lain ya. Bukan Injil kemakmuran, bukan Injil, malah kalau terminologi saya tidak akan pernah menyebutkan Injil kemakmuran karena itu bukan Injil. Nggak ada yang namanya pengajaran kerajaan mengenai kemakmuran dan lain sebagainya ya. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya tiba setelah Injil kerajaan, the gospel of the kingdom terjadi dan disebarkan. Nah, masalahnya adalah kita ini ada di dalam sistem kerajaan. Bagaimana kita bisa menyampaikan ini kepada dunia, kepada orang-orang yang sekarang ini sedang mengalami masalah, kalau kita sendirinya tidak mengerti tentang prinsip daripada kerajaan surga. Ya, Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6, dengan jelas Yesus mengatakan sesuatu kontroversial pada saat itu. Dia katakan, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Dan ini aneh. Anehnya kenapa? Karena pada saat itu ada bait Allah yang berdiri, yang besarnya luar biasa, didirikan oleh Herodes. Dan bait Allah ini adalah sebuah bangunan yang sangat kokoh dan megahnya luar biasa. Dan di depan orang-orang Farisi, di depan agamawi dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan bahkan juga murid-muridnya, dia katakan akan ada yang lebih besar daripada bait Allah. Mereka pasti bingung, karena yang mereka pikirkan selama ini tempat yang paling sakral adalah bait Allah. Dan pada saat itu kalau kita membaca sejarah demi sejarah yang ada kaitannya dengan bait Allah yang kedua ini, ada Kaisar Romawi yang mau mendirikan patungnya atau menciptakan patungnya dan meletakkan patung daripada
dirinya di dalam pelataran bait Allah pada saat itu. Karena begitu sakralnya bait Allah, banyak orang-orang Yahudi pada saat itu yang akhirnya mengoyakkan baju dan akhirnya mereka tidak mau makan dan mereka katakan mendingan bunuh kami saja daripada melecehkan bait Allah. Sekali lagi, bait Allah adalah tempat yang paling sakral pada saat itu. Ini adalah transisi di mana Yesus sedang datang dan yang sangat luar biasa, dia datang di dalam sebuah penjajahan daripada bangsa Romawi sedang mengkolonisasi bangsa Yahudi pada saat itu. Dan dia memberitakan sistem kerajaan kepada mereka dan dia kerap kali kalau kita pelajari kata demi kata daripada Yesus, dia sedang mengajarkan mereka dan dia sedang memberikan contoh dan banyak contoh tentang apa yang dilakukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi kemudian ketika dia mengatakan ini pasti mereka bingung karena konotasi mereka bait Allah tempat yang sakral dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ya, Yesus keluar dari bait Allah dan kemudian dia katakan ini, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Luar biasa besarnya. Kalau kita pelajari spek daripada bait Allah pada saat itu, cut stone-nya atau satu batu yang membuat bait Allah itu bisa 500 ton beratnya. Jadi mereka pasti katakan, apalagi yang bisa lebih besar daripada ini? Dan kemudian di ayat yang kedua Yesus katakan, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bahasa Inggrisnya thrown down. Dihancurkan, di-thrown down, dilempar ke bawah. Dan yang sangat luar biasa ketika dia naik ke surga, terjadi pemberontakan di dalam bangsa Yahudi pada saat itu. Dan akhirnya Roma mengirimkan pasukan demi pasukan dari pusat masuk ke dalam tembok Yerusalem dan mereka membunuh orang-orang yang berdemonstrasi pada saat itu. Dan yang mereka lakukan akhirnya adalah mereka melemparkan batu atau menghancurkan bait Allah. Dan kalau saudara pergi ke Yerusalem pada saat ini, di luar tembok Yerusalem itu masih ada batu-batu yang bekas daripada bait Allah yang kedua yang sudah dilemparkan dan dihancurkan, di-thrown down dari atas. Apa yang saya mau beritahu kepada saudara adalah Yesus sedang memberikan pesan kerajaan yang luar biasa bahwa, dan ini akhirnya dipertajam sama Paulus. Dia mulai katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Saudara dan saya adalah gereja yang sebenarnya. Kita adalah bait Allah yang lebih besar daripada bangunannya, itu maksudnya. Karena arti daripada gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, bukan gedungnya. Jadi yang saya mau kita mengerti dasar daripada ini, ketika pandemi ini terjadi, saya tersenyum. Saya bukan tersenyum karena menyukuri ada pandemi dan orang banyak yang sakit dan meninggal, bukan. Saya tetap doakan hal itu. Tapi saya lihat dari sisi kerajaan dan lihat dari sisi gereja. Saya tersenyum. Kenapa? Tanpa kita sadari, gedung-gedung ditutup. Ya, gedung-gedung ditutup. Dan tiba-tiba gereja dibuka, ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Tanpa kita sadari, kita kemudian melakukan fungsi gereja sebagai fungsi gereja yang awal. Fungsi awal daripada gereja mula-mula yang disukai oleh banyak orang. Dan tanpa kita sadari akhirnya kita mulai melakukan 5 hal yang essentials yang dilakukan sama gereja awal pada mulanya. Mereka selalu mempelajari firman, Alkitab mengatakan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka kemudian bersekutu, mereka saling mendoakan, mereka mengadakan perjamuan sesering mungkin. Dan mereka saling membantu pada saat itu. Dan jumlah mereka bertambah berkali-kali lipat dalam hitungan ribuan setiap hari. Dan orang-orang ini melihat gereja pada saat itu, mereka suka dan mereka tertarik dengan gereja. Dan Kisah Rasul pasal yang kedua ini adalah gambaran daripada apa yang Yesus beritakan, bahwa ada yang lebih besar daripada bait Allah. Ada yang lebih besar daripada gedung gereja. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Tanpa kita sadari,
Kita sekarang ada di rumah dan tanpa kita sadari kita melakukan gereja di rumah. Dan apa yang kita sadari kita menjadi gereja di rumah. Yang tadinya kita nggak mengerti esensi atau arti daripada gereja, kita melakukan gereja sekarang di rumah. Sekali lagi saya katakan, saya tersenyum. Dan saya percaya ketika nanti gedung gereja dibuka kembali dan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja, kita makin tajam. Kita makin luar biasa berdampak. Karena saya sering melihat ibadah-ibadah di hari Minggu. Ya, saya tidak katakan ini kepada gereja saudara, tapi saya sudah 20 tahun saya keliling kemana-mana. Saya selalu melihat begini, high cost, cost-nya tinggi, dampaknya nggak ada. High cost, low impact. Itu yang diadakan hari Minggu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti esensi daripada gereja. Kita berpikir bahwa saya sudah ibadah 1,5 jam di dalam gedung gereja dan selesai. Dan makanya saya nggak heran ketika jemaat keluar dari gedung gereja, mereka berkelahi di mobil, suami sama istri. Karena mereka pikir ibadah sudah selesai, kalau di dalam gedung gereja mereka manis-manis. Tapi ketika masuk ke dalam mobil, ibadah sudah selesai, mereka berkelahi lagi di situ. Saya selalu katakan bahwa ibadah tidak bisa stop. Ibadah tidak bisa selesai. Dimanapun kita berada, karena saya adalah gerejanya. Dimanapun atau di tempat apapun saya menginjakan kaki saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya adalah gerejanya. Dan itu yang Yesus sampaikan, lebih besar daripada bait Allah. Lebih besar, greater than the temple. Ketika itu kita mengerti, kita akan berdampak. Saya selalu katakan kepada kedua anak saya, kalau iblis melempar apel, Tuhan akan jadikan jus apel. Karena apapun yang dilakukan dengan jahat oleh si jahat akan dijadikan indah oleh Tuhan. Jadi setelah ini selesai, kita kembali ke dalam gedung-gedung gereja. Siapapun yang menonton ini, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul berdampak. Bukan high cost, low impact lagi, tapi ibadah tidak bisa stop. Ibadah berjalan terus. Karena kita adalah gerejanya, greater than the temple. Kita lebih besar daripada gedungnya. Kita nggak bisa mengurung Tuhan di dalam gedung. Ketika kita melakukan ini, ketika saya masuk ke rumah saya dengan kesadaran bahwa saya adalah gerejanya, gereja Tuhan. Ketika saya membuka pintu di rumah saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya adalah gerejanya. Dan tanpa kita sadari sekarang ini, kita digiring sama Tuhan masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Dan timbul ibadah demi ibadah. Staf saya di Immanuel mengatakan, salah satunya mengatakan bahwa, Pak, tiba-tiba penjualan perjamuan meningkat. Karena orang mulai perjamuan setiap hari. Tiba-tiba ada jemaat yang mengatakan, Pak, tadinya saya nggak biasa berdoa, sekarang kita berdoa secara kusuk. Seperti di kitab Daniel dikatakan, earnestly pray. Berdoa secara kusuk, berdoanya bukan rutinitas lagi. Dan saya mau himbau kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah ini semuanya selesai, semua kebiasaan-kebiasaan baru ini yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, yang Tuhan giring kita ke dalam situ, jangan stop, tetap bersekutu, tetap perjamuan, tetap saling mendoakan, tetap belajar firman, dan tetap membantu komunitas. Tanpa kita sadari kita sekarang punya empati. Yang paling kita sering dengar sekali di depan rumah adalah orang-orang yang lewat dan mengatakan apa? Paket, ya kan? Dan tanpa kita sadari kita berikan empati, kita tak kasih tip sama mereka. Kalau di sistem aplikasi kita kasih tipnya di situ. Dan tanpa kita sadari kita mulai menggalang dana untuk membantu komunitas. Tanpa kita sadari kita nggak mendoakan organisasi lagi, kita mendoakan kota. Itu yang dilakukan sama gereja mula-mula. Jumlah mereka bertambah ribuan demi ribuan. Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan beberapa prinsip daripada Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Ini diadopsi Bapak Ibu sama Stalin. Diadopsi sama Lenin. Pemimpin-pemimpin sosialis. Pemimpin-pemimpin komunis pada saat itu. Dan mereka masukkan ya Kisah Rasul pasal yang kedua ini beberapa ayatnya di dalam konstitusi pada saat itu.
Karena mereka suka dengan kata-kata mereka bertambah jumlahnya. Karena mereka juga mau supaya pengikut mereka bertambah, mereka melihat ayat Alkitab yang mengatakan jumlah gereja mula-mula bertambah, mereka ikuti caranya. Sudah pasti di awal dari 5 esensi itu mereka tidak belajar firman. Tapi mereka ikuti yang lainnya. Makanya kalau kita pelajari tentang sosialis itu tidak ada yang satu lebih daripada yang lain. Semuanya pukul rata, semuanya sama. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka saling membantu satu sama yang lain. Mereka bersekutu, mereka makan bersama, mereka saling membantu, saling mendoakan. Dan prinsip-prinsip ini walaupun akhirnya didistorsi oleh mereka, deviasi terjadi, tapi prinsip dasarnya diambil karena mereka suka. Jumlah mereka bertambah, kita harus juga ikuti karena kita juga mau jumlah kita bertambah. Bayangkan orang dunia saja mencontoh hal ini. Sekali lagi saya tersenyum ketika kita semuanya sekarang ada di rumah. Kita sedang ada di dalam proses yang Tuhan sedang lakukan karena kita sedang dikembalikan ke dalam fungsi awal daripada kerajaan. Jangan kehilangan esensi ini. Ketika nanti kembali ke dalam gedung gereja kita makin berdampak. Gereja makin berdampak. Ya. Beberapa hari yang lalu tanpa saya sadari karena saya ada di rumah. Ya. Dan juga saya tahu ini hikmat daripada Tuhan. Kejadian yang sederhana terjadi. Ada ibu-ibu yang sedang menjual Yakult datang ke depan rumah saya menjajakan Yakult. Biasanya istri saya yang beli. Istri lagi nggak di rumah, saya lagi di teras. Saya bilang sama mbaknya, Mbak berapa harganya? Kalau nggak salah 7.500 satu strip isi 5. Saya bilang Mbak, itu di depan lagi ada sekitar 10 orang ya. Tukang yang lagi membersihkan got dan lagi membangun parit di depan rumah saya. Mereka sudah 1 minggu lebih ada di situ. Kerja panas-panas siang hari ini, kejadiannya sekitar jam 1 siang. Saya katakan Mbak, saya ambil 2, kemudian sisanya Mbak bagikan kepada mereka. Kembaliannya Mbak simpan aja. Kemudian selagi transaksi itu dan kemudian dia lagi pergi untuk kasih sama tukang-tukang yang sedang kerja, lewatlah tukang loak, pemulung. Saya langsung teringat karena beres-beres rumah ada banyak botol di belakang. Saya bilang, Mas mau botol enggak? Saya ada 30 botol. Wah mau Pak. Rupanya beling itu kalau didaur ulang tinggi rupanya harganya. Saya kasih semuanya sama dia. Dan saya nggak ngerti karena biasanya rupanya saya juga baru tahu esok harinya. Biasanya kalau dikasih itu dia kasih uang sama kita. 5.000 atau 10.000 dibeli sama dia. Dan ketika saya katakan nggak usah Mas, Mas jalan aja nanti minggu depan kalau saya ada lagi saya kasih. Dalam waktu yang sangat singkat sekitar 10 menit. Saya berinteraksi dengan mbak jual Yakult. Ketika saya maju ke pagar, saya lihat tukang loak lewat. Dan dalam sekejap ketika semuanya pergi, ada 3 kelompok yang dari rumah saya diberikan sebuah berkat dalam hidup mereka masing-masing. Tukang-tukang minum Yakult dingin, mbak Yakultnya pulang dengan senang, tukang loak lewat di rumah saya dengan tersenyum. Karena saya ada di rumah. Saya nggak katakan kita harus ada di rumah terus. Tapi paling tidak di momen itu Tuhan mengingatkan saya, ini loh yang saya mau lakukan. Sederhana, sangat sederhana. Tapi itu berdampak. Dan Alkitab mengatakan ketika engkau memberi dan orang itu tidak bisa membalas kepadamu, hatimu dibuat bahagia. Sekali lagi, saya tersenyum. Karena apa yang iblis lakukan, Tuhan membuatnya menjadi indah. Di dalam proses seperti ini, kita diingatkan untuk kembali ke dalam fungsi awal daripada gereja. Kemudian kita membahas sekarang tentang kesulitan. Sudah pasti Bapak Ibu atau mungkin ada kenalan yang mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, saya selalu ajarkan kalau kita mengerti prinsip kerajaan, kita merdeka. Karena kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu
Dalam bahasa Inggrisnya adalah righteousness. Arti sebenarnya adalah right standing. Right standing berarti saya mengerti standing saya, posisi saya di dalam kerajaan. Siapa saya ini? Saya suka dan saya sedang mengeksposisi cerita tentang 2 anak yang terhilang ya di dalam YouTube saya, dan saya sudah di part yang keempat karena saya mau kupas satu persatu karena ada sebuah kebenaran yang luar biasa di situ ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat bersama-sama saya di Lukas pasal yang ke-15 ya. Saya nggak akan bahas semuanya, hanya intinya saja. Ayat-ayatnya yang ke-12 adalah sebuah gambaran yang harus kita mengerti pada saat ini. Ya, ketika kita mengerti kebenaran ini, kita merdeka. Kita pasti merdeka. Lukas 15 ayatnya yang ke-12 mengatakan ketika si bungsu mau pergi daripada ayahnya, dia katakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ya, harta milik kita. Harta milik kita itu menggambarkan akses. Akses. Harta milik kita itu berarti punya bapak, punya dia juga. Nah, ketika dia mau pergi, dia katakan, "Sekarang saya mau melepaskan akses kepada kepemilikan. Berikan yang jadi hakku sekarang." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, kemudian dia pergi. Ya, saya tidak akan mendalami, nanti Bapak Ibu tinggal baca sendiri. Kita sudah tahu ceritanya, ya. Dan kemudian dia pergi, dia berkekurangan, dia habis harta miliknya. Karena apa? Karena posisi sebagai anak, the righteousness, the right standing, kebenaran itu ditinggalkan sama dia. Dia melepaskan akses, kemudian dia katakan, "Saya mau memiliki sekarang." Padahal di dalam kerajaan, prinsip Injil kerajaan, kita bukan pemilik, kita pengelola. Kita dititipkan, kita mengelola. Kita punya akses karena kita anak. Jadi ketika dia melepaskan akses kepada hak kepemilikan, itu pasti terjadi kekurangan. Karena gak ada akses lagi. Dan ketika ini terjadi, akhirnya apa? Timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, dan apa yang dia miliki pasti habis. Dan itu yang terjadi. Sampai-sampai ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Alhasil orang kalau sudah akhirnya rasa kekurangan, akhirnya dia kemudian mulai korupsi, melakukan hal-hal yang tidak jujur, mengejar uang, tata, harta, dan lain sebagainya. Itu Alkitab menggambarkan ampas yang menjadi makanan babi karena itu kelihatan menarik bagi mereka. Dia masuk ke dalam sistem dunia. Jadi 2 anak yang terhilang ini betul-betul harus didalami dan jangan hanya dibahas kulitnya saja. Karena Yesus sedang memberitahu ini kepada orang Farisi pada saat itu tentang prinsip kerajaan, the kingdom. Dan ketika kita mengerti tentang ini, bahwa saya ini punya akses kepada Bapak saya, kita merdeka. Kita dimerdekakan. Karena kalau saya punya akses kepada Bapak saya, berarti akses itu tidak pernah berkesudahan dan akses itu unlimited. Gak ada habisnya. Kalau kita minta hak kita dan kita merasa memiliki, habis. Khawatir, takut, dan habis-habisan. Tapi kalau kita melekat, kita mengerti bahwa saya punya akses kepada Bapak saya, gak akan ada habisnya. Saya ketika mempelajari ini dan saya mengingat kedua anak saya ketika mereka masih kecil-kecil, mereka tidak punya apa-apa di rumah saya. Semua yang ada melekat sama mereka punya saya. Tapi mereka gak pernah khawatir karena mereka tahu mereka punya akses kepada orang tuanya dan setiap hari pasti makan. Setiap hari pasti tidur nyenyak. Setiap hari diurus. Itu maksudnya. Itu maksudnya is the power of a son. Dan kalau kita membaca perikop atau parables atau perumpamaan sebelum anak yang terhilang, itu ada yang dirham terhilang dan ada juga yang domba terhilang. Dua-duanya dikejar dicari sama tuannya, tapi anak terhilang gak pernah dicari. Ditunggu di depan teras. Kenapa? Karena Tuhan
memberikan kedaulatan dan menghormati kehormatan, dignity daripada manusia. Dia tunggu di teras, dia gak pernah kejar-kejar, dia paksa-paksa untuk pulang, gak pernah. Dia hanya tunggu di teras karena dia mengasihi anaknya. Makanya digambarkan dia berlari karena dia sudah melihat anaknya dari jauh. Itu menggambarkan dia selalu ada di teras. Setiap hari dia ada di teras menunggu anaknya pulang. Saya ada sebuah eksposisi tentang perjalanan ke Emmaus. Ketika Yesus sampai di depan rumah kedua muridnya juga dia gak pernah paksa masuk. Alkitab mengatakan dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ketika kita mengerti tentang ini, akhirnya kita akan mengerti apa yang Yesus ajarkan di Matius. Ya. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31, mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kan punya akses kepada Bapa. Ya. Dan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Seringkali yang kita bahas hanya khawatirnya. Tapi Alkitab dengan jelas, Yesus mengatakan dengan jelas, jangan juga kamu berkata. Berkata itu maksudnya apa? Saling ngeluh sama orang, aduh gimana ya, aduh besok gimana ya. Itu berkata namanya. Jadi jangan khawatir dan berkata, kenapa? Malu-maluin. Kamu tuh punya akses kepada Bapamu. Jangan khawatir dan berkata apa? Apakah yang akan kami makan, minum dan pakai. Karena itu essentials, itu kebutuhan. Yang Tuhan setiap hari pasti akan cukupkan dan itu janjinya. Janji di awal Kejadian 1 ayat 29 kok semua tumbuhan yang berbiji menjadi makananmu. Itu janji awalnya Tuhan. Dan prinsip awalnya Tuhan gak pernah bisa digagalkan sama iblis. Makanya dia katakan jangan khawatir dan berkata. Saya pasti malu kalau anak saya sudah dicukupkan hari ini, kemudian dia malam-malam melihat tidak ada makanan buat besok di atas meja makan. Karena dia lihat tidak ada makanan, dia pergi ke tetangga, dia bilang, Om, Tante bagi makanan dong. Loh, bukannya kamu anaknya Pak Billy, bukannya besok nanti dia kasih makan. Saya nggak lihat ada makanan di meja makan, saya minta dong. Itu ibaratnya seperti itu. Kalau kita berkata, apalagi kalau kita sampai telepon-telepon orang pinjam-pinjam uang. Stop. Jangan lakukan itu, malu-maluin. Tapi Pak, betul-betul nggak ada. Saya ngerti. Justru di kondisi yang sangat kritis seperti itu, Tuhan akan turun tangan. Karena dia mau kita betul-betul mengalami dia dan mengalami apa yang namanya akses kepada Bapa. Di saat-saat yang sudah mentok dan gak bisa ngapa-ngapain, justru di situ dia akan turun tangan. Selagi kita masih sibuk-sibuk mencari jalan dan lain sebagainya, ya dia diam aja. Anaknya Prince Charles, anaknya raja di Inggris gak pernah ngomongin uang. Gak pernah khawatir tentang hari esok, anak raja kok. Kita anak raja atau segala raja punya akses. Seorang teman saya yang bisnisnya sudah bangkrut, ya habis-habisan. Kemudian mobilnya ada tunggakan 2 bulan, dia kemudian gak bisa bayar. Gak bisa bayar mobilnya, didatengin sama debt collector. Dia katakan saya tidak akan telepon siapapun, saya berseru kepada Tuhan karena saya anaknya. Di dalam masa-masa sulit, debt collector datang marah-marah, dia cuma bisa bilang saya hanya bisa buatin kopi, saya gak bisa kasih apa-apa, saldo saya udah habis. Singkat cerita debt collectornya pulang, tunggakan masih 2 bulan untuk mobil pickup, mobil niaganya dia. Ini saya baca, besoknya itu debt collectornya kirim WhatsApp ke dia. Dan saya baca WhatsAppnya, saya bukan katanya-katanya, ini rekan kami kok. Teman saya dan istri saya. Debt collectornya katakan gini, Bu, saya dan orang sales sudah bersepakat, kami akan bayarin dulu tunggakan yang 2 bulan. Nanti kalau ibu ada uang, ibu kembalikan aja, nyicil juga gak apa-apa. Saya gak pernah dengar Bapak Ibu, debt collector bayarin utang, kecuali debt collector yang dijamah Roh Kudus. Gak pernah saya dengar seperti itu. Itu berarti Tuhan datang kepada dia dan katakan itu anak saya, kamu jangan macam-macam. Dia punya akses, Tuhan gerakan hatinya sedemikian rupa. Tapi berarti apa? Masih ada hutang yang harus dibayar. Kan dicicil, harus dicicil. Dalam hitungan 1 hari besoknya tiba-tiba temannya WhatsApp dia lagi katakan, itu mobilmu nganggur ya, aku sewa ya, aku karyakan, ini uang DP-nya aku sewa. Uangnya persis untuk bayar tunggakan yang 2 bulan. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas.
Setelah mobilnya kembalikan ada uang sewa lebih, uang itu dipakai untuk menggulirkan bisnisnya kembali. Kenapa? Karena ibu ini ngerti dia punya akses. Makanya Alkitab mengatakan di ayat yang ke-32, Matius pasal yang ke-6, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu akses. Makanya kemudian ayat 33, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan, the gospel of the kingdom. Kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Kebenaran itu artinya the right standing. Kebenaran itu artinya adalah posisi saya. Saya harus mengerti posisi saya. Saya anak. Saya punya akses kepada Bapa saya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya. Dan akhirnya di ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya akan tutup dengan prinsip ini. Pemberian Tuhan itu selalu cukup dan berkelimpahan. Cukup dan berkelimpahan. Dia mau saudara dicukupi dan saudara kenyang dan dipuaskan. Makanya kenapa ketika 5 roti diberikan, 5 roti dan 2 ikan diberikan, Alkitab mengatakan biarlah mereka makan sampai kenyang. Di kitab Yohanes dikatakan kumpulkan sisanya supaya tidak ada yang terbuang. Kenapa? Karena nggak boleh ada yang dibuang. Bulan Juli saya ada anniversary dengan istri saya ajak dia ke sebuah hotel. Dan kebetulan sales directornya adalah rekan kami, jadi kami sudah cek restorannya aman, protokol kesehatannya seperti apa. Ketika kami masuk ke dalam restorannya, ya seperti biasa ada makan malam, prasmanan, dan tidak seperti biasanya makanannya sangat banyak karena mereka hanya masak seperlunya karena yang datang juga tidak banyak. Jadi waktu saya datang ke tempat prasmanan mau ambil makanan, itu ada petugasnya. Dan petugasnya mengatakan bahwa Pak, saya saja yang ambilin. Ya, ada piring-piring kecil di situ. Piringnya nggak besar, kecil-kecil. Diambilin makanannya sama dia, dan setelah selesai dia kasih tahu sama saya begini, Pak, mohon maaf nanti kalau Bapak mau lagi silahkan kembali ke sini. Dengan kata lain, jangan ambil banyak-banyak, nanti nggak dihabisi. Jangan ambil banyak-banyak, nanti nggak dihabisi, sayang kita masaknya nggak banyak karena orang yang datang pun nggak banyak. Nanti kalau Bapak mau lagi silahkan, saya datang sampai 3 kali, tapi dikasihnya porsi kecil-kecil. Alhasil apa? Semuanya habis, nggak ada yang terbuang. Cukup dan berkelimpahan, cukup dan puas. Makanya roti mana juga dikasih begitu. Dan setiap keluarga kebutuhannya beda-beda, ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 2, ada yang nggak punya anak, ada yang cuma single. Kebutuhannya beda-beda. Semuanya dapat, semuanya puas, gak bisa disimpan, besoknya busuk. Saya percaya ketika kita mengerti tentang prinsip ini kita dimerdekakan. Ingat, kita gak bisa di PHK. Di dalam sistem dunia, betul mungkin misalnya saudara sudah di PHK. Tapi di dalam sistem kerajaan saudara bukan di PHK. Tuhan mengirim saudara untuk mengkolonisasi bumi. Berarti saudara sedang dalam transisi, dipindahkan sama Tuhan ke tempat yang lebih layak. Kita bukan employed, tapi kita deployed. Kita sedang dikirim, ditugaskan. Amanat agung yang pertama, Kejadian 1 ayat 26. Let them have dominion, king dominion. Dominasi raja. Mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga. Kita dikembalikan ke dalam fungsi awal, kita harus mengerti itu. Dan kita punya akses kepada Bapa kita. Dan kita akan merdeka, karena kita tahu kita pasti dicukupi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini, saat yang indah ini. Kami berterima kasih buat firman-Mu, dan kami percaya ketika kami hidup dan kami mengerti siapa kami di dalam kerajaan surga, kami dimerdekakan Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi setiap yang menonton pada saat ini. Kalau ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, saat ini juga kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Karena kesembuhan itu juga sudah diberikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini kalau ada yang letih, lesu, khawatir, takut, stres, aku memperkatakan damai, sukacita, hikmat ilahi melingkupi hidupmu. Dan engkau tenang hari ini karena engkau mengerti dan tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kami adalah anak yang memiliki akses. Dan kami adalah gerejamu,
melebihi daripada gedungnya. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi dampak, bersekutu, saling mendoakan, belajar firman, perjamuan. Itu yang akan kami lakukan hari lepas hari Tuhan. Pertajam itu semuanya dalam hidup kami, dan secara korporat kami menjadi dampak di kota kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat hari ini. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, siap menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh oleh Tuhan, karena engkau memiliki akses kepada Bapa. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Perlindungan, penyertaan, kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan menyertai hidupmu. Damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya.